Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, terima kasih yang masih tetap bersama-sama kita menganalisa atau mengingat peristiwa Subang ini, sahabat-sahabat Aka. Aka bertanya dalam hati, bahkan mungkin bertanya kepada sahabat-sahabat Aka, benarkah hanya 3 HP Amel yang hilang? Kan begitu permasalahan. Karena kita sampai saat ini hanya disuguhkan 3 HP Amel yang hilang. Kan ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, mari kita bersama-sama kelak menganalisanya. Ini 3 HP Amel yang hilang berasal dari keterangan saksi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, untuk menganalisanya, bahannya kita ambil dari keterangan saudara Yoris di TV One. Barang mungkin ya nggak ada yang hilang ya, kecuali HP Amel yang 3 itu mungkin ya, itu yang hilang. Soalnya pas waktu katanya di ini, pas kemarin cek, uang yang 30 juta untuk gaji guru masih ada. Terus ATM Mama sama Amel masih ada. Terus emas juga masih ada sih, masih ada, jadi nggak hilang. Sahabat-sahabat Aka, apa maknanya? Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Intinya, adapun tentang barang-barang milik almarhum Ibu Tuti berasal dari keterangan saksi, terutama saksi Yoris dan Pak Yosep. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Pertanyaannya sahabat-sahabat Aka, kan begitu. Bagi kita yang membahas kasus ini, apakah mereka di publik sudah jujur menyampaikan ucapan mereka? Kalau jujur mungkin tidak terjadi pro dan kontra antara anak dengan bapak. Tidak terjadi pro dan kontra antara para netizen, mungkin para pendukung Pak Yosep dan Yoris. Kan, ini kan problem sahabat-sahabat Aka. Lalu kita menyalahkan penyidik. Kasus ini tidak bisa terungkap. Coba bayangkan. Mari bayangkan. Dahsyatnya keterangan saksi. Jadi begini, Aka ingin mengajak sahabat-sahabat Aka, ya mboklah jangan menyalahkan penyidik karena pelaku tidak terungkap. Mari kita koreksi diri. Misalnya kita sebagai pengawal saksi. Sudahkah saksi kita itu jujur dan benar menyampaikan apa yang dia tahu di publik? Adakah saksi yang kita kawal itu pro dan kontra? Jangan kita saksi yang lain kita kritisi akan janggal, tapi saksi yang kita kawal tidak. Begitu juga para saksi yang dari awal sampai sekarang membela diri. Ya mbok, jangan salahkan pihak penyidik, sadar diri. Sudahkah Anda itu jujur? Apa yang kira-kira ada masalah sudah disampaikan ke pihak penyidik? Kan contohnya, mana tahu polisi barang-barang milik almarhum itu berasal dari keterangan saksi. Pertanyaannya, Anda percaya tidak dengan keterangan saksi yang selama hari jejak digitalnya kita bisa nilai? Contohnya, saudara Yoris di awal mengatakan punya kunci otomatis, tiba-tiba dia klarifikasi. Coba bagaimana? Seandainya, umpamanya, ada misalnya ada barang yang hilang yang lain tidak disampaikan, apa kita tahu tidak kan? Terus kok disalahkan penyidik? Ini contoh sahabat-sahabat, supaya kita memahaminya, jangan hanya menyalahkan penyidik. Sekali lagi, Aka tidak membela penyidik, cuman permasalahannya Anda kita harus paham kedudukan daripada saksi inti ini. Kalau ingin mengungkap kasus, kerjasamalah dengan pihak penyidik. Bagaimana mau bekerja sama dengan pihak penyidik? Antara bapak sama anak saja sudah berbeda di publik. Terus ada keterangan saudara Yoris mengatakan ada uang 30 juta untuk gaji guru. Kan kalaulah guru digaji, berarti Ibu Tuti, Ibu Amelia dan Yoris juga digaji. Bukankah kata saudara Yoris,
gajinya 12 juta. Berarti Ibu Tuti dan Amel 10 juta, 10 juta. Apakah pernah diterangkan tentang duit mereka? Masa iya tidak ada uang almarhum di TKP? Coba, pernah ada tidak diterangkan itu? Lalu bicara tentang ATM. Pertanyaannya, ada tidak isi ATM-nya? Kan begitu. Terus kalau ada, dikembalikan sama siapa uangnya? Dari situ aja kita, kenapa kita menganalisa itu? Karena kita ini jenuh. Karena keterangan-keterangan mereka juga ya saling berseberangan. Contoh, papa boros. Kan begitu. Terus bicara yayasan dan sekolah masuk ke ranah Ibu Tiri. Seharusnya kan bicara kepada pihak penyidik. Ada curiga dengan yayasan dan sekolah misalnya. Jangan buat isu. Sampaikan kepada pihak penyidik. Bapak, Ibu, saya curiga dengan sekolah dan yayasan. Tolong Pak, periksa yang namanya rekening sekolah. Kan begitu, kan lebih mantap substansi masalah disampaikan, bukan cerita yang papa boros, terus istilahnya Ibu Tiri dibawa-bawa. Menghabiskan waktu percuma. Seharusnya kan seperti itu. Sampaikan, karena Amel itu bendahara sekolah. Kenapa ada gaji guru? Berarti baru pencairan bos diduga sebelum terjadinya kasus Rajapati ini. Mana uangnya? Itulah perlu diperiksa sama pihak penyidik. Tetapi kalau nggak disampaikan sama pihak penyidik, mana tahu pihak penyidik. Bahkan mungkin ya kalau dikatakan ditutup-tutupi, ya tambah susah lagi. Jadi bagaimana kasus ini mau terungkap? Begitu sahabat-sahabat akak. Antara anak sama bapak sudah saling papa boros lah, inilah, itulah. Datang pendukung ini percaya omongannya. Datang pendukung ini percaya omongannya. Yang disalahkan penyidik, nggak ditangkap pelaku. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat akak. Sekali lagi sahabat-sahabat akak.